Oke guys, kali ini mungkin apa ya, cerita-cerita dikit ya. Abis soalnya gue ke-trigger nih abis ya scroll lah beberapa manifest di akun beberapa kampus gitu, akun kampus yang ya akun manifest mahasiswa gitu kan, terkait keluh kesah maba, terkait ya dunia perkuliahan mereka yang mereka rasakan, mungkin ya culture shock gitu kan. Ya mungkin gue di sini ya buat ngejelasin pengalaman pribadi gue gitu kan, ya terkait dunia perkuliahan gitu, culture shock yang dialamin maba, terus dan mungkin ya juga spoiler dunia perkuliahan kepada adik-adik yang kelas 12 gitu, yang ataupun yang lagi ya mencari info-info terkait dunia perkuliahan gitu kan. Nah, gue ke triggernya itu gara-gara apa ya, uh, ada pesan manifest gitu kan, yang berisi kayak culture shock maba gitu terkait materi. Pertama, materi perkuliahan dosen kok kayak masuk doang, terus nggak ngejelasin materi tapi kok tiba-tiba ngasih tugas gitu. Terus yang kedua, apa ya, kekhawatiran soal akhir semester gitu kan, yang ibaratnya nilai nggak keluar, terus kemungkinan ngulang gitu. Nah, gue mau jelasin ya terkait mungkin tugas atau materi dulu lah. Yang nanti kalau ngomongan gue ngelantur ya, gue harap lu paham, soalnya gue juga agak bingung ngejelasinnya kan. Terkait pertama itu tugas sama materi kan berkaitannya. Nah, mungkin bedanya ya, gue nganalisisnya itu gini. Pas mungkin maba ataupun ya ibaratnya mahasiswa baru lagi ngalamin culture shock, mereka kan di sekolah ya, pas zaman-zaman sekolah tuh. Mereka itu kan kayak ibaratnya gelas kosong tuh. Nah, guru itu kayak yang ngisi gelas. Jadi itu kita disuapin, bahasanya pas zaman-zaman sekolah itu kita disuapin secara materi belajar gitu. Materi pelajarannya kan kita disuapin terus. Nah, itu yang pertama. Jadi itu guru itu kayak benar-benar nyuapin siswa gitu kan. Nah, bedanya apa sama yang kuliah gitu kan. Nah, yang bedanya sama yang kuliah gitu ya, ibaratnya yang kuliah itu lu itu nggak apa, dosen tuh bukan, kan sebutannya dosen ya kalau di kuliah ya, pasti orang tahu lah kalau dosen tuh nggak nyuapin tapi ngebimbing gitu. Jadi kalau misalnya lu pas zaman sekolah lu kosongan, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, ibaratnya ya emang tugasnya guru itu ngajar gitu loh, bener-bener kayak ngajar muridnya dari nol gitu. Nah, tapi kalau pas lu kuliah itu nggak bisa gitu bos. Lu kalau masuk bangku kuliah atau bangku kelas itu jangan kosongan pas lu masuk gitu. Jadi dosen tuh kayak jadi pembimbing. Misalnya lu ngerasain kayak gua kan mahasiswa kayak jurusan yang politik lah, PPKN, gua mahasiswa PPKN kan. PPKN itu kan erat kaitannya ngajarin ke siswa terkait kebijakan segala macam. Nah, gue itu ya kayak jadi isi materi perkuliahan gue ya kayak ngebahas politik, hukum segala macam kan. Nah, pas gua masuk apa di kelas ya, gua kan udah kayak baca study case kebijakan politik, kebijakan hukum, kayak misal contoh kenapa kok lapangan kerja susah, pendidikan mahal. Nah, gua pas masuk bangku kuliah gua kan udah belajar dulu. Nah, di bangku kuliah itu gua jadiin studi case gitu. Jadi kayak apa ya, di kelas tuh nggak ada kita sama-sama belajar tapi modelnya itu diskusi gitu loh. Jadi pas lu masuk lu itu nggak kosongan gitu, jadi lu ada suatu bahan yang bisa didiskusikan dengan dosen gitu. Beda sama lu sekolah, lu kalau misalnya bener-bener nggak paham itu guru bakal ngejelasin lu bener-bener kayak dari nol. Nah, ketika lu masuk kuliah bedanya adalah lu diharapin itu punya bekal dari ilmu dari sekolah lu gitu loh, terkait jurusan. Misal kayak lu masuk mesin ya, lu udah punya basic pembelajaran terkait mesin gitu di SMA atau di pas lu sekolah gitu. Jadi lu nggak kosongan pas masuk bangku kelas EG gitu. Itu yang pertama. Ibaratnya tuh ya, kayak apa ya, jangan, emang kalau misalnya lu kuliah itu ya emang bener-bener kayak jangan sampai salah jurusan. Soalnya kalau salah jurusan yuk lu ya kayak bakal rasanya kosongan gitu loh. Kosongan bener, kayak hah, ngangong gitu loh, bener. Jadinya lu belajar dari nol gitu, sedangkan teman-teman lu mungkin udah ada yang punya bekal dari sekolah dan sesuai sama jurusannya gitu loh. Nah, terus buat hikmahnya apa, hikmahnya tuh gini.
dunia kuliah ataupun ya perkuliahan itu bukan sebenarnya ya, bagi gue mungkin ini agak keras ya, bukan tempat lu belajar dari nol gitu, tapi tempat lu belajar ngembangin diri. Jadi itu kayak sebelum masuk ya bener-bener lu pengen masuk jurusan itu gitu. Mungkin kalau misalnya nggak secara kosongan sih nggak apa-apa, tapi passionnya itu loh, semangat lu belajar di jurusan itu gitu. Jadi kayak harapannya itu bukan bukan apa di kuliah itu lu ngembangin bakat sama minat lu bener-bener gitu, nggak belajar dari nol gitu. Kalau misalnya lu kayak ngangong gitu protes sama dosen, dosen ya bakal nanya gitu loh, kayak ibaratnya nanya kayak kenapa kamu masuk jurusan ini gitu, padahal kamu nggak punya bakat, minat atau pengetahuan di jurusan ini gitu kan. Terus kalau misalnya lu jawab saya minat bakat pak gitu lah, terus kenapa kamu nggak kenapa kamu nggak riset, nggak cari tahu gitu, kamu 12 tahun sekolah gitu ngapain aja gitu loh. Gue ya kalau nggak salah pernah digituin tuh sama cutting gitu, lu 12 tahun sekolah ngapain aja. Gue pernah digituin cok, gara-gara mungkin ya agak ya ada culture shocknya gitu. Nah dari situ ya gue belajar lah menyesuaikan diri gue. Oh ternyata bahwasanya dunia kuliah ya tempat lu mandiri sama tempat lu ngembangin diri, bukan disuapin terus kayak pas zaman SMA boy gitu loh. Itu jadi kalau wajar kalau misalnya mungkin dosen tuh yang ini nggak bisa dinormalisasi, tapi gue yakin semua kampus bahkan top 10 gitu juga ngerasain kayak dosen masuk bikin kontrak belajar terus ngasih tugas PPT segala macam gitu loh. Nah soalnya apa, dosen yang rasa atau mikir bahwasannya ya lu ya nggak kosongan gitu masuk jurusan atau prodi itu nggak kosongan, jadi lu disuruh cari tahu sendiri. Nah gitu, itu yang pertama. Terus kalau misalnya pas mungkin biasanya nih tugas presentasi yang kayak gitu, pas lu dikasih tugas segala macam lu kerjain, nah dosen tuh biasanya kan ini kalau yang tugas presentasi ngepresentasiin di kelas kan, nah itu biasanya ngasih review kelompok lu kurangnya apa aja gitu segala macam gitu. Nah jadi itu kayak lu bener-bener mandiri belajar. Nah dosen tuh kayak bener-bener jadi pembimbing, beda sama yang di SMA gitu. Lu disuapin kalau sama guru, nah dosen itu ngebimbing gitu. Ya udah nih mungkin kayak gue ulangin dah dari awal dah, kayak ibaratnya tuh ngasih tugas ya, soal tugas dosen, tugas dosen sebagai pembimbing. Misal lu dikasih masuk jurusan teknik mesin gitu kan atau whatever lah gitu. Nah dosen tuh kok ngasih tugas presentasi gitu, bikin kelompok 1 sampai 10 terkait pembelajaran 1 semester gitu kan. Lu kaget lah, belum dijelasin tiba-tiba ngasih tugas gitu kan. Nah pikiran pertama itu dosen mikir bahwasanya lu udah punya bekal gitu dari sekolah gitu terkait jurusan mesin. Akhirnya lu bikin, ya udahlah gitu, pasrah gitu kan, ya agak gedek sedikit gitu kan, bikin kelompok terus bikin tugas presentasinya dikerjain sampai suatu ketika lu presentasi gitu kan. Presentasi lu selesai, nah disitulah tugas dosen bekerja sebagai pembimbing. Apa aja yang masih kurang dari hal yang lu pahamin atau kelompok lu pahamin, nah itu ngebimbing gitu. Jadi ya mungkin agak belibet ya bahasa gue, tapi gue harap lu semua paham gitu. Terus yang kedua terkait pemberian tugas dari dosen gitu kan, yang ibaratnya dikhawatirin lah di beberapa manifest tuh, kalau nggak ngerjain tugas atau telat ngumpulin tugas resikonya kayak nilainya nggak keluar, ngulang segala macam. Nah ini mungkin gue agak nyentil karakter sekarang ya, karakter salah satu karakter yang paling agak gue benci dari masyarakat Indonesia atau bahkan diri gue sendiri, yaitu adalah karakter nyepelein. Nah jadi gini, di sistem pendidikan kita ya emang ini anjingnya juga. Jadi bukan salah 100% kesalahan lu atau 100% kesalahan gue punya perasaan nyepelein gitu pas zaman-zaman sekolah. Pas zaman sekolah kita mikir bahwasanya guru ngasih tugas kayak ibaratnya kerjain segala macam. Nah kita nyepelein dengan perasaan bahwasanya kita bakal lulus, paling tetap naik kelas segala macam, jadinya nggak usah dikerjain. Nah kalau kayak gitu kan guru kan biasanya yang ngejar-ngejar kita, Sabdo gitu kerjain tugasnya gitu, kamu belum ngumpulin tugas gini. Gua itu ngerasa nyepelein kayak ibaratnya paling nggak gua kerjain toh tetap naik kelas, paling nilai gue 70 segala macam, dikasih KKM gitu kan, jadinya nyempelein gitu kan. Nah itu kayak ibaratnya di sekolah lah ada
timbul rasa penyepelean di situ. Nah beda tapi di kuliah bos, di kuliah itu kebalik anjing. Lu kalau nggak ngerjain tugas nih segala macam, nah pas akhir semester kan di input tuh nilainya sama dosen. Kalau teman-teman lu udah ada nilainya udah pada keluar, nah lu belum sendiri nih. Lu mikir apa absen masuk, maksudnya itu lu nggak pernah bolos lah, paling kalau bolos berapa kali nggak ngelewatin batas kan. Misal kayak di UNES nih, kayak gue ini maksimal 4 kali atau 3 kali, kalau misalnya udah lewat 4 atau 3 ya wassalam, ngulang semester depan. Tapi kalau absen nggak pernah bolos, tapi pas dipikir-pikir lagi ada tugas yang telat atau gimana, nah itu bisa jadi faktor penyebabnya, faktor penyebab kenapa nilai lu belum keluar gitu loh. Belum, ibaratnya ada tugas yang belum lu kumpulin gitu, jadinya bobot nilai lu kurang gitu, ibaratnya belum komplit gitu. Nah kalau, dan ini tergantung dosennya kan, kalau guru kan ngejar, nah dosen itu ngediemin cuy. Dan gue pernah kayak gitu dan sering, ibaratnya kayak gue telat ngumpulin tugas tapi ya mau nggak mau tetap gue kumpulin gitu kan. Nah itu tuh kalau misalnya telat ada satu tugas ataupun ada satu tugas atau beberapa tugas yang belum dikumpulin, nilai lu nggak keluar cuy, nilai lu nggak keluar. Padahal teman-teman lu udah semua. Apakah dosen kayak guru ngejar-ngejar murid apa mahasiswanya kayak ayo tugas kumpulin? Enggak. Mahasiswa yang ngemis-ngemis sama dosen, Pak apakah ada tugas saya yang belum saya kumpulkan? Itu. Nah jadi kayak apa ya, hukum karma lah gitu. Dulu gua ibaratnya nyepelein tugas tetap naik kelas segala macam. Nah kalau pas kuliah ada tugas ataupun yang belum lu kerjain gitu, mas dosen tuh nggak bakal ngajar lu ayo Mas Abdo gitu kerjain tugasnya, enggak, dicuekin. Malah cenderung apa sih nih mahasiswa bikin nambah kerjaan aja gitu, kenapa nggak dari dulu dikerjain atau di segala macam, malah bikin repot di akhir semester gitu kan. Jadi kita mahasiswa yang ngejar-ngejar dosen terkait biar apa nilai kita di input gitu. Terus apa konsekuensinya nilainya nggak di input? Ya ngulang blok. Ini gue ngomong blok ke diri gue sendiri ya, pengalaman. Ya ibaratnya tuh kayak bisa ya jarang ya mahasiswa ngulang gara-gara tugas gitu. Tapi kebanyakan kalau ya itu udah faktor itu, kalau nggak tugas ya absen gitu loh. Jadi kayak hukum karma gitu jatuhnya ketika lu nyepelein pas, kalau misalnya ya mungkin ada beberapa yang enggak ya, gue yakin ya Indonesia, gue berharap dan yakin lu enggak semuanya kayak gitu, tapi ya hampir mayoritas lah, mungkin hampir mayoritas pernah ngeremehin bahwasanya profesi guru kayak ibaratnya kayak lu tuh mandeng guru itu kayak tipe yang kayak manjain lu gitu, tahu manjain ya, kayak ibaratnya itu ayo ngerjain tugas gitu soalnya mau dinilai gitu segala macam gitu kan. Nah lu ngeremehin ibaratnya kayak nyepelein gitu segala macam. Nah pas kuliah dibalik, ibaratnya tuh kayak lu tuh kayak dibalik gitu loh, dunia pendidikan kita itu dibalik gitu loh. Kayak ibaratnya jadinya kita yang butuh kayak dosen buat ngebimbing kita gitu, bukan soalnya apa, kita yang butuh gitu, bukan apa ya, cara gampangnya kita yang butuh mereka gitu. Kalau kamu nggak datang segala macam ya itu hakmu gitu kan. Ibaratnya kamu nggak ngerjain tugas, absenmu kurang, ya kamu ngulang semester depan gitu, sesuai sama peraturan kampus atau kebijakan kampus yang tempat lu kuliah gitu, kayak gitu. Jadi hampir semuanya itu dibalik lah. Kayak ada, kalau misalnya lu mungkin dulu ngerasa kayak kalau sekolahnya rajin segala macam, tapi kok pas kuliah beda, gue yakin ya maksudnya secara moral itu adalah karta shock gitu. Tapi buat lu yang mungkin omongan gue nge-trigger, mungkin lu pernah nyepelein guru, tugas dari guru, ataupun ya mungkin nakal gitulah, anak-anak berandalan gitu kan, tugas gak pernah dikerjain segala macem, kerjaannya cuman main segala macem, tapi kok pas kuliah kok rasanya beda gitu, kayak dunia dibalik lu dituntut buat jadi pribadi yang yang kebalikan lah dari zaman SMA yang ibaratnya penuh main gitu segala macem kan. Tapi kok kayak ibaratnya dunia perkuliahannya dibalik. Misal nih, dan ada satu hal lagi ya,
kayak misalnya gue ngerasa pas kita SMA mungkin bajunya disuruh rapi segala macem. Nah di kuliah itu bajunya lu bebas sopan rapi gitu kan, rambut boleh mulet segala macem gitu. Nah tapi dari segi sistem ya, sistem kuliah sama sistem kuliah sama sistem sekolah itu kayak lu dijomplangin gitu loh. Lu dulu ya kayak gimana ya, kalau anak nakal kan bajunya dikeluarin segala macam gitu kan. Pengen baju bebas lah, potongannya bebas mulet gitu. Tapi pas jam pelajaran atau pas ngejalanin sistem sekolahnya itu kayak berandalan gitu, tugasnya nggak dikerjain, banyakan main gitu. Beda sama anak yang baik, kayak ibaratnya tuh pakainya rapi, rajin, ngambis gitu segala macam kan. Ya ibaratnya ngikutin sistem sekolah lah gitu. Nah pas di kuliah itu dibalik. Biasanya nih yang anak-anak baik tuh culture shock, kayak secara budaya mahasiswanya itu kayak cara berpakaiannya, cara komunikasinya itu beda, apalah kayak mungkin agak-agak anak-anak berandalan gitu. Nah tapi yang anak nakal ini secara budaya mahasiswa itu nggak nggak culture shock dia, nggak culture shock, tapi secara sistem kuliahnya atau sistem belajarnya itu dia culture shocknya minta ampun gitu loh. Gue kayak ibaratnya gitu, gue selalu ibaratnya selalu yakin bahwasanya mereka yang kaget dengan sistem pembelajaran atau sistem belajar di kuliah itu biasanya ya agak-agak nakal gitu pas sekolah. Tapi mereka yang anak-anak baik, mereka itu nggak begitu kaget, tapi beda kagetnya paling ya kenapa sih dosennya kok nggak ngajarin segala macam, ya mentok situ. Tapi kalau misalnya kayak sampai ngulang gitu, absen gitu, wah itu menurut, terus sampai ngulang semester depan, ibaratnya kayak dunia dibalik lah gitu. Dunia kuliah sama dunia sekolah itu kayak dunia kebalikan. Nah buat mahasiswa baru ataupun adik-adik kelas 12, selama gue pengalaman kuliah nih, budaya di kuliah, gue nyebutnya budaya di kuliah itu ada tiga budaya kuliah. Pertama budaya birokrasi, yang kedua budaya akademik, sama yang ketiga budaya mahasiswa. Budaya birokrasi ini kayak lu ngurus surat gitulah. Misalkan kalau misalnya ada lu punya tugas penelitian di mana, nah itu biasanya ngurus ke dekanat, ngurus ke prodi, ngurus ke jurusan, intinya lu sama TU lah, TU di universitas gitu. Nah itu budaya birokrasi. Nah itu biasanya dirasain pas ada tugas penelitian, tugas observasi, atau bahkan pas semester akhir. Kayak gue nih, ibaratnya lagi ngerasain semester akhir, budaya administratif lah, ibaratnya birokrasi. Nah yang kedua itu budaya akademik. Budaya akademik tuh gimana? Budaya akademik tuh sistem pembelajaran di kuliah. Contoh ada komting, terus masuk apa enggaknya kuliah, materi kuliah, ya intinya sistem belajar lah gitu, sistem belajar sama dosen, terus nilai gitu segala macam. Nah itu budaya akademik. Nah yang ketiga budaya mahasiswa. Budaya mahasiswa ini pergaulan. Ya ada yang bebas, ya ibaratnya challenge pergaulan lah. Budaya mahasiswa itu cenderung ke arah pergaulan. Nah challenge-nya adalah kebebasan. Jadi challenge dari mahasiswa ketika ngerantau nih, buat biasanya anak-anak rantau, adalah kebebasan itu sendiri gitu. Nah mungkin sekian yeping dari gue, semoga bermanfaat. Ya intinya semangat buat lu yang belajar gitu. Gua nggak menyudutkan lu yang belajar dari nol di kuliah, ataupun gua memuji lu yang lagi ngembangin diri, ataupun ya nggak, ya salah jurusan atau nggak salah jurusan gitu kan. Tapi satu hal yang gue yakinin bahwasanya belajar itu pasti ada progres gitu, perkembangan gitu. Gue yakin orang-orang yang belajar adalah orang-orang yang berkembang gitu kan. Kalau misalnya harapan lu adalah setelah kuliah lu dapat kerja, lu kaya segala macam, ya gue doain iya, tapi kenyataannya di Indonesia ini kan enggak gitu kan. Ya kita tetap ada nilai plusnya lah, ibaratnya kuliah nggak jamin kesuksesan, emang bener, tapi kesuksesan itu kan definisinya luas gitu loh. Walau kayak ibaratnya nggak cuman kaya, bisa jadi bermanfaat buat orang lain, terutama buat diri sendiri gitu kan. Gue doain lu yang nonton sukses kedepannya gitu, amin. See you di top of the world.